Hai guys, ketemu lagi kita di OTR FNN Off the Record Forum News Network episode yang ke-18 ya. Nggak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak banget dan kita akan lanjutin untuk ngebaca berita di balik berita. Tapi tentu ya guys, gua nggak sendiri ya. Gua akan sapa dulu ini partner gua, jurnalis kali ini pakai senior deh. Ya ntar dia protes juga. Gue juga bingung ya, mesti pakai senior apa enggak ya. Jurnalis senior FNN ya adalah Mas Hersu Beno Arif. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para subscriber dari Off the Record FNN yang mulai setia tergabung bersama kita ngobrol di dapur redaksi dari FNN. Iya, kayaknya emang menguak sesuatu yang agak-agak gelap dan terselubung itu emang asik kayaknya Mas Hersu ya. Ya, Ini kayaknya berkah nama OTR nih ya, off the record. Orang kan penasaran ya, kepo ya. Nah Mas, ini ngomong-ngomong tentang kepo, ngomong-ngomong tentang penasaran ini menarik ya Mas. Karena ini saya baca-baca berita. Kemarin sempat heboh kan masalah pendidikan ya. Karena frase agama itu hilang dari peta jalan pendidikan Indonesia sampai 2035. Banyak sekali organisasi, terutama organisasi keagamaan yang bereaksi, tokoh-tokoh juga bereaksi. Kemudian ini, Mas Menteri kita saya baca dengan santuy aja mengatakan, "Oh ya udah, kalau memang, itu penting ya kita masukin lagi, case close." Saya nggak ngerti ya ini kalau menurut Mas Herssu nih, ini emang gaya dia ya atau emang nuansa pemerintahan Pak Jokowi yang emang santuy, Mas? ya, menurut saya itu terlalu menyederhanakan persoalan kemudian kalau dia bilang bahwa oh karena ternyata banyak aspirasi jadi Yes, kita masukkan case close. Itu easy banget gitu ya. Dan yes. kemudian kan orang menghubung-hubungkan selama dia menjadi menteri pendidikan itu banyak hal-hal yang saya kira bagi kalangan umat itu cukup memprihatinkan kalau kita tidak sebut menyakitkan atau bahkan menimbulkan kemarahan seperti kasus Mhm, kemarin ya yang soal SKB 3 Menteri soal mhm, jilbab di Sumatera Barat gitu karena ya, bukan persoalannya bahwa itu persoalan Sumatera Barat saja tapi karena ternyata dia memberikan reaksi yang berbeda gitu ketika terjadi di daerah yang lain dan dengan mhm, Sumatera Barat. Ketika berkaitan dengan umat Islam dia cukup mhm, reaktif, tapi ketika mhm, kaitan itu kasusnya dengan umat yang justru umat Islamnya dikorban seperti dalam kasus di Papua misalnya mhm, di mhm, Bali dan sebagainya dia sama sekali tidak berkomentar. Ini saya kira kan soal-soal begini nih harusnya tidak perlu terjadi karena mhm, akan mhm, sangat bahaya kalau kemudian Kementerian Pendidikan yang kita harapkan kita titikkan masa depan anak-anak kita, kemudian ya, ada proses sekularisasi. Ini menurut saya nggak boleh lah Nadiem mhm, mhm, menganggap itu sebagai soal yang sangat easy begitu. betul. Ya, kita memang sangat prihatin ya Mas, karena kemudian, sikap Nadiem yang cenderung sekular ini seolah-olah jadi apa, jadi justifikasi dari apa, dugaan atau sinyalemen sebagian publik bahwa memang, pemerintah saat ini, rejim yang berkuasa ini nampaknya punya barrier ya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama, ya dengan Hmm. umat, khususnya umat Islam begitu. Yes. Hmm. Nah, ini kan kalau dilanjutkan ini bahaya ya. Karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Cuma entah mengapa kemudian tafsirannya kalau sudah menyangkut Islam, umat Islam gitu ya. Ini ada kesan, Mas. Namanya kesan bisa benar bisa salah ya. Seolah-olah umat Islam tuh tidak punya hak untuk tadi berbineka itu ya. Jadi ketika umat Islam punya kekhasan yang bagi umat muslim itu penting begitu ya. Kemudian dengan mudahnya berbagai apa stigma atau cap yang dikonotasikan negatif ya, Mas, seperti radikal dan lain-lain itu dilekatkan begitu. Ya bahkan ini juga bukan menyangkut pendidikan saja ya, kalau kita baca juga ternyata di beberapa lembaga ya, let's say ini ada lembaga di KPK Mas. Ya isu-isu yang berkaitan dengan simbol ya yang bagaimanapun dikaitkan tadi dengan apa keberagamaan seseorang, ini nampaknya juga cukup sempat memanas ya. Ini saya baca kasus yang bukan kasus ya, penyebutan-penyebutan yang berkaitan dengan kelompok Taliban misalnya ya yang ditujukan kepada penyidik-penyidik yang agamis, penyidik-penyidik yang apa senior ya seperti Novel Baswedan dan yang lain-lain. Kalau Mas Hersu melihat ini gimana ya? Ini apa merupakan tren di rejim ini ya atau apa nih kira-kira Mas Hersu? Kalau penyebutan ada kelompok Taliban, polisi Taliban dan India itu kemarin kan rame-ramenya menjelang pemilihan ketua KPK yang baru ya pada tahun Ya. 2019 yang kemudian terpilih Firly Bahuri dan kawan-kawan.
Ya, Jadi memang ada mencoba stigma-stigma semacam itu. Tetapi justru menurut saya justru memperhatinkan sekarang ini akibat dari revisi undang-undang dan mhm, kemudian alih status dari ya, pegawai KPK menjadi ASN, ada materi-materi ujian yang disebutkan sangat spesifik itu ya. ditujukan pada kelompok-kelompok Islam. Ini yang menurut saya memprihatinkan. Mhm, mhm. Iya betul Mas, ini juga saya geleng-geleng ya pas membaca apa, berita-berita yang berseliweran tentang ini, apalagi kemudian ada pengakuan lah, testimoni dari beberapa pegawai KPK yang sudah mengikuti tes itu. Jadi intinya kalau disederhanakan, ini kesannya ini bukan asesmen calon pegawai ya, yang akan alih status, tapi lebih mirip seperti screening ideologi. Ya, Mhm. dan seingat saya Mas, yang saya pahami sependek pemahaman saya kalau kita bicara screening ideologi, itu hanya dikenal di negara-negara otoriter ya. Ketika Ya, negara itu ingin mhm, mengatur isi kepala dan cara berpikir warganya. Jadi menurut ya, saya agak bukan agak ya, sangat berlebihan dan juga tidak patut kalau kita di satu sisi mengaku negara demokrasi tapi kemudian hal-hal yang berbau screening ideologi ya, itu kemudian masih masih terjadi. oke. Nah, ini yang Itu yang spesifiknya di mana ya, yang kelihatan sekali kenapa kemudian disebut arahnya ke ideologi dan spesifik ke umat Islam itu seperti apa isi materinya, Bang Arif? Iya, ini ada beberapa modul tes, Mas. Jadi, KPK ini bekerja sama dengan 2 institusi rupanya dalam, tes ini. Ini kan tes untuk persiapan alih status. Pegawai KPK yang Mmm, tadinya adalah pegawai khusus, statusnya berbeda begitu, karena amanat revisi Undang-Undang KPK harus menjadi ASN. Dan itu ternyata harus selesai di 1 Juni 2021 ini. Nah, kemudian mhm, KPK bekerja sama nih, karena harus ada tesnya dulu, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dan juga Dinas Psikologi Angkatan Darat. Nah, ini mhm, yang agak bermasalah nampaknya soal-soal yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Di situ ada 3 kelompok mata ujian lah kira-kira gitu, Mas. Yang pertama adalah integritas bernegara, yang kedua adalah netralitas ASN, dan satu lagi adalah anti radikalisme. mhm, iya, Dari sebutan-sebutan atau nama apa, kelompoknya saja sudah agak-agak tendensius menurut saya. Setidaknya yang pertama dan yang ketiga, atau yang paling mhm, yang ketiga. Misalnya mhm, Mas, ada pertanyaan-pertanyaan skala sikap ya, ini menurut testimoni dari pegawai KPK tadi, ada mhm, pertanyaan misalnya, tentang, semua orang Cina sama saja misalnya. Ini maksudnya apa? Gitu ya. Ini mau diarahkan kemana misalnya ya. mhm, Kemudian, penista agama harus dihukum mati misalnya. Ini kan apa hubungannya ya dengan kompetensi mhm, seorang, pegawai KPK. iya, Ada lagi pertanyaan-pertanyaan skala sikap ya, skala Likert setuju, sangat setuju dan seterusnya menyangkut misalnya aksi 212, kemudian juga mmm, menyangkut Habib Rizik Syihab. iya, Nah, jadi Mas Mas, Hersi bisa bayangkan ya, saya tuh berimajinasi Mas, kalau penyidik senior misalnya ya sekelas, Novel Baswedan gitu ya, ketika disodori soal-soal seperti ini kira-kira dia berpikir apa gitu. Ini iya, yang iya, membuat saya ini ya dan, banyak masalah di soal-soal ini menurut saya. Pertama dia sangat-sangat tendensius ya, seolah-olah misalnya katakan kalau saya ditanya, setuju, sangat tidak setuju atau bagaimana tentang aksi 212, ini akan dilematis Mas. Saya harus jawab apa ya? Kira-kira mhm. seperti itu Mas Hersu. Iya, ini kelihatannya, pertanyaan-pertanyaannya sangat menjebak dan tendensius ya, gitu. Betul. Dan saya sih karena tadi ada menyinggung-nyinggung bahwa ini dilakukan di negara-negara otoriter, saya jadi teringat pengalaman di masa lalu tuh, Bang Arif. Mhm, iya, Dulu, pengalaman saya ketika, saya mau, masuk menjadi wartawan di, Istana Kepresidenan, itu juga dilakukan screening tuh dan waktu iya, itu yang melakukan screening-nya, BIA itu Badan Intelijen ABRI pada waktu itu. Saya mhm, lupa apakah BIA atau BAIS pada waktu karena kan namanya kan berubah-ubah berubah-ubah ya? dari BAIS, Iya, BIA dan sebagainya. Tapi pada waktu itu yang melakukan Badan Intelijen, ABRI yang melakukan langsung. Dan saya sudah diwanti-wanti oleh beberapa orang senior gitu. mhm, Nanti DRSU kalau, ditanya oleh para, apa yang melakukan screening ini yang melakukan juga dari, TNI ya, dari ABRI pada waktu itu, pertanyaannya misalnya begini, "Agama Anda apa?" "Oh, agama saya Islam," gitu, "Oke. mhm. Kalau Anda beragama Islam, apakah kalau nanti Anda punya anak perempuan dan dia kemudian, berpacaran dengan non muslim, boleh nggak dia menikah?" Saya kalau akan menjawab, sesuai dengan keyakinan saya gitu kan tidak boleh Mhm, ya karena iya, anak saya perempuan menikah dengan seorang pria non muslim, itu dipastikan saya nggak akan lulus itu, oke.
menjadi wartawan di Istana Presidenan. Masa itu Ya, begitu di ya, tahun ya. 90-an ya di Istana Presiden. Dan untungnya karena waktu itu saya masih bujangan gitu. Sekarang nggak lagi bujangan. Kirain Ya, masih, Mas. iya, itu, saya nggak ditanya, mungkin mereka tidak asumsi, nggak asumsi, belum punya anak, jadi tidak ditanya semacam itu. Tapi ada senior saya yang punya anak dan dia ditanya seperti itu, kemudian menjawabnya bahwa dia tidak boleh menikah sesuai dengan keyakinan agamanya, dia tidak lolos. Nah, saya khawatir apa yang terjadi sekarang itu bisa juga semacam itu. Jadi kalau Mhm. katakanlah misalnya soal penistaan agama dan dia menjawab itu menista agama, dia akan dianggap cap radikal. Dan Ya. kemudian kalau dia misalnya memberikan penilaian tertentu terhadap gerakan 212 itu langsung dianggap dia juga radikal. Ini kan Mhm, mhm. bahaya sekali cap-cap radikal semacam Betul. ini gampang sekali disematkan dan kita ingat kan pada beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah saya mungkin yang melansir itu beritanya Reuters itu Kementerian Keuangan sudah dengan jelas-jelas menyatakan bahwa mereka akan membersihkan Ya, orang-orang yang dianggap berbau kelompok radikal ya. dan Islamis sebutnya begitu dan mereka ini dipastikan tidak akan lolos untuk masuk ke eselon sampai eselon 2 dan sebagainya itu Mhm, betul-betul dibentengi. Ini kan mhm. betul-betul hal-hal yang sangat tendensius kok kemudian tiba-tiba kenapa ya umat Islam di Indonesia yang mayoritas itu jadi dimusuhi dan dianggap Mhm. semua hal-hal apa yang berkaitan dengan Islam itu menjadi radikal. Saya Ya, kira tadi Anda kan menyinggung-nyinggung soal Taliban dan isu polisi India tadi ya di ya. awal gitu. Nah ini kan kemudian orang melihatnya oh benar ini kalau gitu dulu kenapa dikembangkan isu-isu radikal kelompok polisi Taliban dan India. Karena kalau disebutkan bahwa polisi Taliban ini yang dianggap radikal keagamaan orang seperti model Novel Baswedan Mhm, yang menggunakan celana cingkrang, kemudian memakai kupluk dan kemudian jidatnya hitam gitu itu mhm. dipersoalkan sebagai polisi. Nah, sementara yang satu lagi ini polisi India. Polisi India ini kan terkenal kalau kita nonton-nonton film India itu polisi yang sangat korup Ya, begitu ya dan kalau dia datang setelah peristiwa ya, terjadi. Nah, ini dua hal yang kontras dan kemudian ya. memang kita melihat bahwa apapun yang dilakukan sekarang ini kebanyakan OTT dan sebagainya itu orang juga hubungannya dengan Novel Baswedan Ya. dan kita selalu sekarang ini kan ada semacam anggapan yang saya kira sudah menjadi keyakinan publik kalau yang apes tuh kalau OTT saja. Kalau OTT Betul. itu udah pasti dia akan kena ke hukuman. Itu pun kemudian akan dicarikan pasal-pasal yang ringan. Tapi Ya. kalau sudah pengembangan, nah itu kalau sudah pengembangan itu domainnya dari para pimpinan itu sudah nggak akan jalan dan kelihatannya kecurigaan semacam ini banyak buktinya kan. Betul. Misalnya dalam kasus bansos, ya kan, Bang Arif Ya. ya. Betul. Bansos itu yang dibawa yang digaruk kan cuman Yuliari dan Ya. itu pun pasalnya pasal penyuapan meskipun orang banyak meminta agar dihukum mati tapi yang dikenakan hanya pasal penyuapannya hukumannya ringan lah itu apalagi Mhm, kemudian nanti kita tahu ada remisi-remisi ada dan macam-macam lah pokoknya mhm. hukumannya akan sangat ringan. Sementara kasus lain seperti misalnya yang kita sebut-sebut ada 2 orang anggota DPR RI dari PDIP, kemudian juga Mhm. sebut-sebut Madam Bansos. Sampai Ya, sekarang kan kita nggak tahu kabar beritanya. betul. Makanya kemudian muncul spekulasi bahwa KPK, para pimpinan KPK sekarang ini pada waktu proses seleksi di DPR punya deal-deal tertentu dengan anggota DPR. Ya. Nah, jadi kok kenapa sampai sekarang ternyata tidak ada anggota DPR satupun yang digaruk oleh KPK. Dan Ya. spekulasi semacam ini nggak bisa kita salahkan karena kita memang tahu bahwa proses seleksi di DPR itu memang seleksi politis gitu ya, Betul. bukan berdasarkan kompetensi itu Ya. tidak utama. Banyak orang yang punya potensi tapi karena dia tidak punya koneksi dengan partai-partai politik dan dia akhirnya tersingkir. Itu kan kekhawatiran yang selama ini muncul akibat ada revisi undang-undang dan kemudian dibentuknya dewan pengawas dan sebagainya itu yang membuat KPK menjadi sangat lemah. Nah, ini yang Anda angkat tadi yang Anda sebut bahwa banyak anggota KPK yang mengaku ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu ketika mau alih status menjadi ASN, itu kan bisa kita curigai bahwa ini
merupakan upaya untuk menyingkirkan kelompok-kelompok yang dianggap radikal. Dan Ya, kebetulan sekarang ini dianggap paling gigih betul. menjadi pemberantas pemburu koruptor itu ya kelompok-kelompok yang disebut sebagai Taliban ini. Makanya dalam satu kesempatan saya pernah membaca novel Baswedan, dia merasa dia tidak keberatan kalau kemudian dia disebut sebagai kelompok yang radikal dalam memberantas korupsi gitu. Iya, betul sekali, Mas. Jadi kalau sebelumnya, orang mengatakan ada 2 paket, ada satu paket nih, 2 hal yang menjadi satu paket pelemahan KPK. Yang pertama adalah, apa namanya, perubahan atau revisi Undang-Undang KPK, dan yang kedua adalah pengangkatan, paket komisioner baru ya, yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Nah, dari diskusi kita ini saya merasa ada tambahan yang ketiga sebenarnya unsur dalam paket pelemahan KPK ini, yaitu memberikan satu stigma ya tadi radikal terhadap orang-orang yang justru paling gigih dan memang tanda kutip ya, paling radikal dalam memburu koruptor. Nah, kita tahu ya di negara kita dalam situasi belakangan ini ketika orang itu sudah dicap radikal, itu biasanya kemudian dia akan dipersulit nih dalam banyak hal ya, disingkirkan, diberikan stigma negatif dan sebagainya. Nah, kembali ke soal-soal ujian yang antik tadi, Mas. Ini kalau saya coba renungkan sebentar ini, ada banyak masalah mendasar sebenarnya ya, bukan hanya menyangkut tadi, tendensius saja. Jadi satu tendensius iya, tapi sebenarnya ada beberapa persoalan yang lain, Mas. Yang kedua kalau saya boleh sebut adalah masalah relevansi. Kalau kita yang biasa mengembangkan alat ukur ya untuk tes kompetensi dan lain-lain itu berpikirnya sederhana, bahwa ketika ada ujian seperti ini, ada assessment, harusnya kita mengukur kompetensi seseorang untuk menjalankan, tupoksinya, peran dan tugasnya dalam jabatan yang akan diemban. Nah, pertanyaannya adalah, pertanyaan-pertanyaan tadi relevansinya apa kan gitu ya, dengan skill kompetensi seorang katakan penyidik KPK atau pegawai KPK dalam memberantas korupsi. Ini catatan yang kedua setelah tendensius adalah masalah, relevansi. Kemudian ada lagi masalah yang ketiga, Mas, sejauh mana efektivitas dari alat ukur tadi. Misalnya, Mas, kalau ditanya seseorang ya tentang, hal-hal yang berkaitan dengan integritas berbangsa dan lain-lain, itu orang dengan sangat mudah faking good sebenarnya. Jadi kita nggak tahu nih apa maunya, pegawai-pegawai KPK ini dikasih soal-soal seperti itu ya. Ya mungkin Mas masih ingat lah ya kalau kita dulu sekolah, Mas, ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau ada mata pelajaran PPKN gitu ya. Kalau ditanya itu kan pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab dengan sangat normatif dan biasanya jadi aman begitu. Nah, yang satunya lagi adalah masalah validitas, Mas. Ini menurut saya cukup parah juga. Misalnya, kalau ditanya tadi dengan skala sikap, sangat setuju, sangat tidak setuju masalah, aksi 212. Katakanlah saya sebagai pegawai KPK menjawab setuju, itu kan penyebab setujunya bisa banyak, Mas. Dan not necessarily relate kepada, sentimen keagamaan. Bisa saja saya orang yang sangat mengedepankan penegakan hukum. Dan saya memandang bahwa Ahok dalam kasus ini adalah pelanggar hukum. Sehingga saya merasa bahwa aksi 212 adalah aksi untuk memaksa penegak hukum agar menjalankan perannya misalnya. Nah, jadi ketika saya menyatakan setuju pada aksi 212 lalu diartikan negatif, ini sangat-sangat ceroboh menurut saya, sangat sembrono karena bisa jadi ada 1001 alasan kenapa seseorang setuju atau tidak setuju pada sesuatu. Nah, jadi akhirnya menurut saya ini jadi kombinasi ya. Jadi kombinasi antara kecerobohan orang, kecerobohan pihak yang mendefine soal-soal, assessment-nya, dan yang kedua kita patut menduga tadi ada maksud-maksud terselubung ya di balik itu yang memang, tidak elok lah dalam konteks kita menjaga marwah dari KPK. Gitu Mas Hersul. Ya, betul Bang Arif. Setidaknya kan dengan, munculnya fakta-fakta tadi, karena kita sebut itu sebagai fakta ya, fakta Ya, pengakuan dari, orang-orang KPK yang, mengikuti assessment untuk alih status tadi. ya, Itu kan satu, kita melihat bahwa tetap saja stigma, agama itu digunakan untuk memojokkan umat, gitu kan. ya, betul, Itu yang saya kira itu tidak sehat. Kita selalu berkali-kali menyebutkan bahwa umat Islam itu mayoritas di negara betul. ini. Bukan berarti kemudian kita meminta privilege dan Mhm, sebenarnya itu otomatis saja begitu ya. Tetapi ya, yang justru lebih konyol kalau kemudian itu dianggap sebagai persoalan buat ya, problem buat bangsa ini. Ini pasti akan serius jangka panjang. Dan kedua, kita khawatir isu-isu radikal ini yang memang selama ini diintrodusir, diproduksi besar-besaran oleh pemerintah dan oleh buzzer-buzzer pemerintah itu ya, digunakan untuk melemahkan KPK. Ini kan betul. ini juga
Jadi dua-duanya ini soal yang serius. Kita tahu tadi misalnya isu Taliban itu. Isu Taliban itu kalau kita telusuri itu memang diintrodusir oleh kelompok-kelompok pendukung pemerintah gitu Ya, yang berusaha, dan mereka menganggap bahwa oh kenapa kok yang disasar di di KPK ini selalu pendukung 01 gitu ya, pendukung ya, dan khususnya belakangan ini PDIP yang disasar kan gitu selalu ya. disebut. Jadi ini dianggap bahwa KPK punya agenda-agenda semacam itu. Itu kan sama juga dengan kayak kita begini ngomong, kenapa koruptor itu yang kebanyakan umat Islam? Gitu. Ya karena Betul. mayoritas ya kan gitu ya. Ya, Karena betul. mayoritas kita adalah umat Islam, dan Ya. kemudian kenapa kemudian PDI? Ya PDI itu partai penguasa gitu. Dia banyak Yes. banyak Ya, sekali kepala-kepala daerahnya, kemudian banyak betul. anggota DPR-nya paling banyak dan sebagainya, dan kemudian melakukan aksi korupsi ya mereka lah yang ditangkap kan begitu jadinya. Betul. Ini Betul. ini dua hal yang menurut saya sama-sama tidak cukup berdasar gitu, tudingan-tudingan Ya. semacam itu, bahwa ada anggapan seolah-olah para penyidik KPK yang dilabeli Taliban ini kemudian mengincar PDIP. Sebenarnya Hmm. jangan dibilang mengincar dong, kalau nggak, yang harus dilakukan jangan korupsi gitu kan. Betul. Kalau Betul. Betul. kalau Anda tidak korupsi dan walaupun diincar seperti apapun, Anda nggak bakal OTT gitu. Nggak perlu ngeles Yes. lah, kalau sudah OTT itu kan berarti Betul. ada bukti-bukti yang cukup kuat. Ini yang Hmm. menurut saya menjadi sangat serius dan berbahaya, dan narasi-narasi semacam ini saya pikir harusnya udah selesai, ternyata masih terus dikembangkan. Ini sangat memprihatinkan, Bang Arif. Ya. Eh, ada juga tadi yang menarik Mas statement Mas Hersu ya. Masalah tadi ya isu Taliban ini. Jadi betul betul banget Mas. Kan tadi pertama-tama muncul itu menjelang pergantian kepemimpinan ya Mas ya. Ke apa Ya, namanya komisioner yang sekarang. Tapi belakangan kita lihat Mas, ketika ramai-ramai kasus bansos ya, ketika Novel Baswedan CS itu seru-serunya ya menangkap Juliari CS dan yang lain-lain. Kalau Mas ingat ya di media massa juga ternyata isu Taliban itu dimunculkan kembali Mas. Jadi dari sana ini menjadi satu pembenaran bahwa memang isu ini dengan sengaja di-create ya, diciptakan dengan maksud-maksud terselubung. Karena dia munculnya di musim-musim tertentu ya, ya, ketika ya. Novel Baswedan ini memang menunjukkan tanda kutip radikalismenya di dalam mengejar para koruptor itu. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, Mas, akhirnya kita bertanya-tanya ya, karena umat ini kan seringkali kemudian dipojokkan karena menggunakan politik identitas. Kira-kira begitu ya, Mas ya? Ya, ya. Selalu ketika mengangkat menggunakan identitas keagamaan di ruang-ruang publik itu mereka diserang. Nah, sebenarnya kalau kasusnya begini, ini kita balikkan gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang menggunakan politik identitas? Ya, saya yakin seorang Novel Baswedan dan penyidik-penyidik lain yang agamis itu profesional kok dalam pekerjaannya. Bahwa sometimes mereka menggunakan simbol-simbol keagamaan, tidak ada satupun pasal perundang-undangan yang dilanggar ya. Katakanlah mereka menggunakan baju koko atau mereka menggunakan peci putih atau mereka kadang-kadang menggunakan celana cingkrang, mereka memelihara jenggot gitu ya. Rasanya tidak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar dan itu merupakan ciri khas pribadi kalau menurut saya yang harus dihormati. Nah, Ya, ketika ada orang mempersoalkan itu, menurut saya orang inilah yang kemudian menggunakan politik identitas untuk menstigmatisasi secara negatif orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Jadi ya. akhirnya memang segala sesuatu sekarang dibolak-balik ya. Siapa yang menggunakan politik identitas, kemudian siapa yang dituduh dan sayangnya itu digunakan untuk tadi kepentingan-kepentingan yang tidak sepantasnya. Gitu Mas Hersu. Ya, Anda benar itu. Saya jadi teringat kembali ketika menjelang setelah KPK menangkap Menteri Kelautan Ya, Edi Prabowo, kemudian menangkap Juliari Batubara, itu kan mantan juru bicara KPK Febri Diansah yang aktivis ICW itu, dia rupanya mengamati pergerakan di media sosial gitu, dan dia menangkap ada betul. isu itu. Dia ada yang coba menghidupkan kembali isu-isu soal polisi Taliban itu. Dan Ya, dia tahu siapa yang akan disasar. Yang disasar itu pasti Novel Baswedan ya, gitu. Dan ini apa kaitannya, karena dia sangat aktif melakukan aksi-aksi pelakuan OTT. Memang para penyidik ini wilayahnya OTT nih. Kalau udah wilayah pengembangan mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini udah betul. domainnya dari para pimpinan, dan sampai sekarang kita tahu kalau namanya proses pengembangan, seperti kita ulang lagi, itu nggak ada yang jalan sampai sekarang. Betul, betul. Nah, Anda kan menyinggung tadi soal simbol-simbol keagamaan dan sebagainya. Memang ini kelihatan sekali di Indonesia, ini menjadi persoalan serius. Padahal justru di negara-negara lain, Ya, negara-negara demokrasi itu menggunakan simbol-simbol keagamaan itu biasa-biasa saja. Kita melihat yes. misalnya orang Sikh ya yang menggunakan turban ya. Ya, Itu kita bisa
Itu di angkatan apa di militernya Amerika orang udah boleh mengenakan itu. Terus Ya, di menteri di Kanada juga di Kanada ada juga yang menggunakan menterinya menggunakan turban apa menggunakan turban ya ya, namanya turban betul itu ya. betul. Ya di negara tetangga kita di mana di Malaysia orang-orang Sikh menjadi pilot biasanya menggunakan itu. Nah kemarin Ya, kita Anda ingat waktu rame kemarin ada pesawat Sriwijaya Air jatuh dan kebetulan ternyata pilotnya itu senang menggunakan koplok putih itu ada ada buzzer yang mempersoalkan ke dasar ya, kadrun. Jadi ya, pesawatnya jatuh pun orangnya disumpahin. Ini kan yes, benar-benar menurut saya itu sangat berbahaya sekali. Jadi harusnya negara kita sebagai negara Pancasila yang menghargai masalah-masalah agama ini soal-soal semacam itu harusnya dibuat rileks gitu ya, jangan betul, dibuat betul. menjadi Ya, persoalan serius. Kenapa sih? Silahkan saja orang mengekspresikan masalah-masalah keagamaan selama kemudian itu tidak masih sesuai dengan konstitusi kita dan kemudian tidak melanggar hukum, harusnya nggak usah jadi persoalan. Yang kita betul. nilai itu bukan dari pakaian yang dikenakan orang itu, tetapi Ya, bagaimana kinerjanya. Tapi kan ya, kita tahu tadi balik lagi satu kemarin isu yang sempat dilansir oleh Reuters berkaitan dengan Kementerian Kementerian Keuangan yang akan membuang orang-orang yang dianggap Islamis dan itu juga pernyataan itu sempat juga muncul dari Ibu Sri Mulyani meskipun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka Islamis tapi ada saya lupa idiomnya secara tepat apa tapi Bu Sri Mulyani juga pernah mengintroduksi soal itu. Nah sekarang ya, secara mengagetkan muncul lagi di assessment KPK. ya, Jadi ada semacam tidak salah kalau kemudian orang berpikir apa pemerintah kita sekarang mengidap Islamofobia. Ini kan bahaya yes, sekali kalau iya. sampai muncul anggapan semacam itu. Nggak boleh dong pemerintahan di negara seperti Indonesia itu kemudian mengidap Islamofobia. Mhm. Nah ini jadi saya tertarik Mas sedikit mengulik yang tadi Mas sebut tentang di Kementerian Keuangan Mas ya. Karena Ya, kan Ibu Sri Mulyani ini bukan sekarang saja menjadi Menteri Keuangan ya, di masa SBY pun beliau menjadi Menteri Keuangan. Nah yang saya ingat nih tadi saya coba recall my memory, ketika beliau di masa Pak SBY itu Ibu Sri Mulyani tidak punya masalah ya sama mereka-mereka pegawai di Kemenq yang so called tadi Islamis ya, orang-orang yang agamis, yang orang-orang yang religius itu saya nggak pernah mendengar Mas, ada masalah begitu. Kayaknya fine-fine aja. Karena kan teman-teman kita juga banyak ya Mas di Kementerian Keuangan dan mereka rasanya tidak pernah punya masalah dengan Ibu Sri Mulyani gitu. Jadi di sini kemudian saya berkesimpulan memang bisa jadi Mas, ini kembali dugaan Mas ya yang harus kita verifikasi sebagai jurnalis. Bisa jadi ini bukan persoalan orang per orang ya, jadi bukan pada Sri Mulyaninya, bukan pada pejabat XYZ-nya, tapi memang pada environment-nya yang memang diciptakan dan di-setup seperti itu. Sehingga akhirnya para menteri itu pun akhirnya meng-adjust juga. Ini kalau kasarnya kalau bahasa kasar nih, gue nih kalau nggak ikut memerangi radikalisme nih, kayaknya gue bahaya nih. Itu yang saya iya, khawatir iya, Mas. iya. Karena Hmm, theme song-nya gitu ya Mas ya, ibarat film itu ya, lagu temanya adalah anti radikalisme, sehingga akhirnya kayak menteri ya, dari A sampai Z merasa wajib untuk ngomong itu. Kira-kira seperti itu sih ya. dugaan saya Mas. Iya, iya. Tapi kan ini sebenarnya menjadi ironis ya, Bu, Ya, ketika kan Ibu Sri Mulyani ini kan baru saja terpilih menjadi Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Islam. ya, Kan gitu. Jadi kalau kemudian beliau memusuhi apa-apa yang berbau agama Islam itu nggak benar juga kan gitu ya. betul, betul, Harusnya kan betul. seperti itu. Ya, Tapi narasi-narasi semacam ini kan kita rasakan sangat nyata gitu ya. Tadi itu ya, lagi-lagi Anda sebutkan bahwa di alih statusnya pegawai KPK dilakukan semacam itu. Jadi kita tadi itu, jadi saya kembali ke masa lalu pada masa Orde Baru itu ketika terjadi. ya, Tapi itu pun pada masa Orde Baru sebelum kemudian Pak Harto mendekat menjadi lebih Islamis gitu kan. Karena ya, bagaimanapun juga kan Pak Harto itu belakangan itu kan menjadi lebih Islamis menjelang akhir-akhir masa jabatannya. Nah, yang ya, sekarang terjadi ini memang banyak semacam dirasakan nuansa-nuansa semacam itu saat ini kembali lagi. iya. Akhirnya Mas, kita nggak bisa salahkan menurut saya, kalau publik itu kan biasa Mas ya, karena memang ada asymmetric information begitu, akhirnya titik-titik tadi itu dihubungkan ya. Artinya berlangsunglah proses Hmm. natural connecting the dots ya, dan akhirnya orang mengambil kesimpulan-kesimpulan ya. Misalnya
kasus SKB 3 menteri, kemudian frase agama yang hilang, soal-soal ujian pegawai KPK yang tadi sangat-sangat tendensius, kemudian tadi kasus di Kementerian Keuangan yang diangkat oleh Reuters misalnya. Akhirnya orang tadi mengambil satu kesimpulan besar yang bisa jadi tidak 100% tepat, tapi kemudian orang merasa mendapatkan justifikasi dari kesimpulan itu. Dan saya setuju dengan Mas Hersu, ini berbahaya sekali. Kita puluhan tahun Mas berusaha merajut ya kebinekaan itu dengan sangat susah payah dan bahkan berdarah-darah dengan penuh pengorbanan. Kita membangun toleransi, Hmm. kemudian ternyata dalam waktu yang sangat singkat beberapa tahun terakhir justru apa yang sudah dirajut itu diurai kembali, ya dihancurkan hanya gara-gara bisa jadi apa namanya keinginan atau satu hasrat tertentu yang sebenarnya sangat tidak elok dalam kehidupan bernegara. Ini yang merupakan keprihatinan besar kita, Mas, karena sebenarnya menurut saya, eee, mengurus umat Islam itu, yang merupakan mayoritas itu tidak susah sebenarnya kalau menurut saya, sederhana saja. Hmm. Kalau umat Islam itu hal-hal yang sensitif bagi mereka itu tidak diganggu, umat Islam itu akan menjadi umat yang sangat mensupport pemerintah manapun ya, siapa presiden yang berkuasa, itu umat Islam akan menjadi supporter yang baik. Cuman ketika hal-hal yang sensitif yang jelas-jelas berada dalam ranah keyakinan itu diganggu, ini akan menjadi persoalan. Ini seperti api dalam sekam, ini seperti bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Kira-kira gitu Mas Hersu. Iya, betul, dan saya juga sering menyatakan bahwa karena mayoritas bangsa ini adalah umat Islam, jadi kalau persoalan umat Islam itu selesai, itu sebagian besar dari persoalan bangsa ini juga selesai. Betul Jadi betul betul. sebenarnya rumusnya gampang gampang sekali kan. Jadi Ya, hal semacam ini kalau dipahami, itu nggak akan ada persoalan yang serius lah gitu pada bangsa ini. iya. Saya jadi ingat Mas, dengan segala plus minusnya ya Mas, waktu dulu di zaman Orde Baru itu ada konsep tentang kerukunan, agama. Itu ada 3 Mas ternyata Ya, dimensinya, saya ingat betul ya. Yang pertama adalah ya, kerukunan intra umat beragama. Jadi sesama umat beragama rukun, sesama umat Islam rukun, sesama umat Kristen rukun di dalam mereka sendiri. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Jadi umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain, yang berbeda tentunya. Dan satu lagi ditekankan juga kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Dengan segala plus minusnya Pak Harto dan rejim Orde Baru, menurut saya konsep ini cukup brilian Mas. Untuk kondisi Indonesia yang di satu sisi sangat bineka, pada sisi yang lain nilai-nilai agama itu sangat kuat mengakar di masyarakat kita. Tapi nampaknya ya, hari ini diabaikan ya. Termasuk Mas kerukunan ya. intra umat beragama ya. Saya baru membaca itu ada statement yang cukup keras ya, walaupun masih sopan ya, masih implisit dari Pak Haidar Nasir. Intinya beliau mengatakan mestinya masjid-masjid negara, masjid-masjid yang ada di lembaga-lembaga milik negara termasuk BUMN itu tidak bermazhab kata beliau. Saya coba cari tahu kenapa ya. Ternyata nampaknya Mas statement-nya tertrigger karena Menteri BUMN kita Erick Thohir itu mengajak satu ormas Islam tertentu lah untuk mengisi pengajian-pengajian atau kajian-kajian keislaman di masjid-masjid BUMN. Jadi seolah-olah Ya, masjid-masjid BUMN ini akan dimonopoli untuk satu kelompok Islam tertentu. Sehingga keluarlah tadi ya, statement dari Pak Haidar Nasir. Nah, menurut saya nih pemerintah ini kalau tidak segera ingat kembali dan segera mengubah sikapnya, pemerintah yang harusnya menjadi pemersatu itu bisa menjadi pemecah belah dan tentu kita tidak inginkan. Nah, Mas Hersu punya catatan akhir nih, menjelang penghujung dari dialog hangat kita. Silakan Mas Hersu. ya. Satu, hati-hati. Tadi Anda menyinggung-nyinggung soal, nilai-nilai baik Orde Baru, ini banyak yang sensi nih, nanti dianggap channel ini sebagai pendukung. Antek-antek cendana. Ya, iya, nanti dianggap, ini, antek cendana. Tapi saya kira tidak, kita bisa membawa apapun ya, nilai-nilai karena kebenaran kebaikan itu datangnya dari siapapun itu tetap kita apa ya, hormati. Jadi jangan melihat Ya, siapa yang bicara, tapi apa lihat yang dia bicarakan, kan begitu ya. Nah, betul. tetapi kalau kemudian kita menyampaikan kritik terhadap pemerintahan saat ini, tentu saja semangatnya adalah kita semangat ingin memperbaiki. Ya, Sekali lagi kita mesti menyadari bahwa bangsa ini adalah bangsa yang bineka dengan latar belakang yang beragam mulai dari suku, agama, dan ras. Tetapi yang kita ingatkan lagi bahwa mayoritas bangsa ini adalah umat Islam. Jadi ya. kemudian menjadi tidak adil kalau umat yang mayoritas itu selalu dicurigai dan kemudian selalu ada label-label tertentu soal radikal dan sebagainya. Saya kira
labeling semacam ini, proses labeling semacam ini harusnya mulai ditinggalkan dan Hmm. mari kita sebagai sebuah bangsa itu kembali menjadi satu bangsa yang dengan sejak awal kita menyadari ada perbedaan-perbedaan dan bukan berarti kemudian kita mencari perbedaan, memperbesar perbedaan, tapi mencari titik temu di situ ya. Meskipun tentu ada beberapa hal yang tidak bisa kita kompromikan berkaitan dengan masalah ibadah dan sebagainya. Kita nggak perlu masuk di Mhm. wilayah itu, tapi Mhm. wilayah kalau dalam Islam disebut muamalah gitu, hubungan antar Ya. manusia ini harusnya mulai kita perbaiki karena ini yang sekarang betul-betul hilang dari bangsa ini. Kita seperti dua dua kelompok yang saling mengintai ini. Jadi Ya. saya bisa membayangkan ini seperti di Irlandia Utara begitu ya antara Katolik dan Kristen gitu. Ini Ya. yang Ya. selalu saling mengintai dan terjadi di kita. Menurut saya ini berbahaya sekali dan di Indonesia justru susahnya itu bukan hanya antar agama tapi di internal agama masing-masing pun itu terjadi perpecahan yang sangat membahayakan. Saya kira hal-hal semacam ini yang perlu disadari oleh pemerintah dan jangan lagi lah terulang kasus seperti di KPK ada semacam assessment yang kemudian mempertanyakan soal keyakinan orang itu kan menjadi sangat sensitif dan bisa menimbulkan prasangka terhadap pemerintah bahwa pemerintah ini betul-betul pemerintahan yang Islamofobia. Ini sangat tidak menguntungkan saya kira untuk Pak Jokowi dan juga Kiai Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Oke, Mas Hersu, thank you. Baik, guys, kita tiba di penghujung. Gue cuma ingin mengingatkan sebenarnya rumus kita berhubungan sosial dalam konteks berbangsa ini sederhana saja. Mari kita bekerja sama, guys, dalam hal-hal yang kita sepakati dan mari kita saling bertoleransi pada hal-hal yang kita tidak bisa sepakat. Itu aja, guys. Ya. Tetap kita cintai Indonesia karena Indonesia adalah milik lu, milik gua dan milik kita semua. Kita jumpa lagi di OTR berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.